Al-An'am 14. Ya. Katakanlah, apakah selain Allah aku mengambil menjadikan pelindung pencipta langit? Ini kok ada apa ini? Langit dan bumi. Langit dan bumi, dan dia memberi makan dan tidak Padahal dia memberi. diberi makan Katakanlah, dan tidak diberi makan. Sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku ada menjadi orang pertama menyerahkan diri Islam. Menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu memasuk golongan orang yang musyrik, golongan. Siapa di sini nih? Muhammad. Oh, tapi di ayat lain ada yang mengatakan bukan Muhammad loh pada nih. Oh ya, Erben. Aku udah pernah baca, aku lagi cari ini. Pada ini jangan. Iya, ada yang mengatakan Ibrahim atau Abraham, Adam tuh. Ada Ibrahim pada zamannya, makanya saya bilang kan ini kan di sini kan dia. Tapi tidak ada di situ pada zamannya memang. Iya, makanya saya bilang kesempurnaan Quran ini harus disempurnakan Pak Dhani. Enggak, ini kan jelas nih. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Iya, tapi golongan, tidak ada pada zamannya kan. Kaum. Iya. Golongan itu bagian daripada kaum juga. Maka dia di dalam kaumnya Nabi Muhammad lah yang menjadi pertama kali menjadi Islam ataupun menyerahkan diri. Ya. Bisa dipahami. Lanjut Pak Mewi. Pak Mewi. Pak Mewi, monggo. Ya, jadi di sini kan sebenarnya tidak ditekankan kaumnya. Nggak ada disebut tuh kaumnya. Golongan di sini apa? Ada Pak golongan? Di sini nggak ada golongan ya. Ini tulis. Yang mana tuh? Sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik. Maksudnya siapa golongan orang musyrik itu siapa? Iya kan kaum itu, kaum musyrikin kan ada. Golongan musyrikin, kaum musyrikin. Tapi kan ya kan yang ditanya tadi tuh muslim pertama itu baginda. Bukan masalah kaumnya. Iya kalau udah berkaitan golongan atau kaum ini maka dia berkaitan erat dengan kaum ini. Gini, kaum itu kan tidak identik Pak Dhani. Kaum itu kan tidak identik, mereka belum terima kebenaran, belum terima istilahnya. Makanya Nabi Muhammad sendirilah yang pertama kali. Pak Mawe. Bisa dipahami nggak? Jadi jangan banyak musyrik. Jadi Nabi Muhammad itu yang pertama kali menyerahkan diri. Pak Mawe, boleh saya tambahkan pertanyaannya? Oh, gimana Pak maksudnya? Begini, ketika Pak Dhani mengatakan bahwa memang benar ya, saya nggak bisa mengatakan tidak. Ini berkata tentang golongan. Oke, kita iakan karena memang itu penjelasannya bahwa Muhammad adalah orang yang pertama. Bagaimana dengan Warakah? Iya, orang-orang Yahudi di situ atau itu? Iya, orang Yahudi. Nggak, maksudnya apakah dia itu tidak secara Islam dia itu? Tidak. Karena kan sudah jelas kan, karena Warakah itu yang pertama kali di saat ada Bilal ya yang sedang disiksa oleh tuannya, dan Warakah itu ada di sekitar Ka'bah pada saat itu menyampaikan huha'ad, dia yang Esa. Enggak, ini ya penjelasan di Sirah Nabawiyah bahwa dia itu seperti ya beragama Islam gitu. Dia yang pertama kali kalau saya melihat bahwa Warakah yang lebih pertama kali menyampaikan tentang keesaan Tuhan. Bagaimana tuh Pak Dhani penyanggahan Anda? Sebentar Jason. Karena Jason bertanya kepada saya, Warakah itu meninggal ya, sekali lagi, itu sebelum penyebaran ajaran Islam secara besar ya, dan itu juga masih di saat Rasulullah menerima pertama kali wahyu yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kondisi Warakah itu kondisinya sudah tua, sakit-sakitan, dan dia buta. Bagaimana Anda bisa mengatakan kalau dia yang mencegah yang namanya Bilal belum masuk Islam? Oke. Dengar dulu ya. Sebelum Bilal masuk Islam, Warakah itu sudah meninggal. Pak Dhani. Paham? Pak Dhani. Oke, saya mau melanjutkan yang Pak Mawi tadi ya.
Di surat 7 ayat 143 ini yang menjadi muslim pertama itu Musa. Musa itu bukannya orang Yahudi, di kaumnya. Yudaisme. Tapi kok disebut muslim Pak Dani? Iya. Yang muslim itu kan artinya berserah diri dengan Tuhan. Oh, berarti muslim itu bukan Islam ya? Berarti muslim masuk surga. Islam gimana? Apa bedanya? Islam itu adalah identitas agama. Islam itu identitas agama. Muslim ajaran itu atau agama. Din itu artinya ajaran ataupun agama. Muslim itu kalau muslim itu orang yang mengikuti agama itu. Orang yang mengikuti ajaran itu. Apa? Mengajar ajaran agama dari Tuhan. Ajaran dari Tuhan. Oh. Berarti kalau begitu Nabi Ibrahim. Iya. Berarti kalau begitu berarti saya muslim juga Pak Dani kalau gitu. Kalau Anda mengikuti ajaran Tuhan, betul Anda muslim. Ya, secara falsafah. Nggak boleh nyembah Yesus, Pak. Masa nggak ngerti-ngerti? Masa nyembah Yesus? Kan Anda benar-benar mengikuti ajaran Tuhan. Saya mau tunjukkan. Itu pembuktiannya Bang Erben. Jadi gini Pak Dani, maksud aku kan baru kalau di dalam Quran surah 26, ini surah 26 ya. Saya tunjukkan dulu 26 ayat 51 Pak Dani. Ini saya jadi suka sekarang Pak. Iya 26. Ini. Kalau jadi muslim nggak boleh menyembah Yesus, itu doang. Ayat 51 ini Pak Dani ya. Ini ayat 51. Ini saya sudah dapat data-datanya Pak Dani. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami karena kami orang yang pertama beriman. Ini 2 orang Mesir Pak Dani. Yang menjadi muslim pertama kali adalah beberapa orang Mesir. Ya. Baru di Quran surat 2 dikatakan di situ. Itu di zaman Firaun. Berarti zaman Firaun. Coba lihat buka tahun. Berarti maksud aku gini Pak dulu. Dani. Berarti begini Pak Dani. Berarti orang adalah muslim tanpa beragama Islam, bisa Pak ya? Sebelum Islam agama ajaran itu belum datang itu bisa Pak Erben. Oh, setelah Islam juga berarti gini Pak Dani. Sebentar. Saya katakan seluruh sahabatnya Nabi Isa alaihissalam 12 itu seluruhnya dijamin masuk surga. Itu jaminan dari Rasulullah, bukan dijamin maksudnya sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Pak Dani ini udah salah nih. Yudas nggak dijamin masuk surga itu Pak Dani. Makanya Pak Dani jangan salah ngomong. Aduh, bagi umat Islam itu dijamin masuk surga, dinyatakan oleh Rasulullah. Nggak ada Pak Dani tertulis nama Rasulnya Nabi Isa di kitabnya Pak Dani. Jangan Pak Dani lebih hebat dari Quran. Tadi Pak Dani bilang harus sesuai dengan Quran, tapi sekarang Pak Dani kok nggak pakai Quran ini? Gimana Pak Dani? Nggak konsisten. Saya kan dua-duanya memakai. Coba. Mana saya katakan ya, coba Anda pahami dulu ya. Quran dan hadis. Hadis ini cuman membutuhkan pendalaman untuk menentukan apakah ini ucapan Rasulullah atau tidak. Itu yang kami pelajari. Untuk mempelajari apakah benar ini ucapan Rasulullah, maka diperlukan yang namanya ilmu mustalahul hadis. Tapi ada yang bilang begini Pak Dani. Pak Dani bilang kalau tidak ada di Quran, ada di hadis, maka itu ditolak. Kan itu Pak Dani dulu dari dulu bilang. Kalau bentar dulu. Saya bilang bukan tidak ada, yang bertentangan dengan Al-Quran. Ingat kata-katanya. Sekarang pertanyaan saya gini Pak Dani. Kalau tidak ada di Quran, tapi ada di hadis, itu lebih berat daripada bertentangan. Oh, itu menurut tidak ada loh Pak Dani. Justru kalau ada A dengan B sama-sama ada, tapi tidak cocok, ini bertentangan. Tapi kalau A tidak ada, B ada, ini bukan bertentangan lagi namanya. Udah hilang setengah. Salah dong itu Pak penjelasan. Pak Erben salah. Itu sih kalau pemahaman saya sih. Tapi kalau Pak Dani pemahamannya begitu ya, salah, saya terima Pak Dani. Yang nggak ada di Quran bukan berarti Quran berkata bahwa hal itu tidak ada loh. Terbalik Pak Erben. Masalahnya Pak, kalau di Quran tidak ada, di hadis tidak ada,
itu katanya boleh diterima. Tapi masalahnya di Quran ada, di hadis ada, hanya berbeda ditolak. Berbeda apanya? Berarti makanya Pak Sansan gak usah nebeng-nebeng. Aku kan udah Enggak, lama tadi ngomong Anda sama. ngomongnya gini loh. Udah. Gini, Gak Pak nyambung Erben. kok Sansan ini. Bukan, Anda tadi Mengalihkan ngomongnya pembicaraan. yang di Quran. Aduh, parah Tadi ini Itu kok kalau Sansan ini. bertentangan Erben. Coba. Oke, Bukan sekarang ada, saya lanjut ya. Yang menjadi muslim pertama dalam Quran surat 2 ini, surat 2. Wah, ini surat 2 ayat 127 dan surat 3. Itu yang pertama kali itu Ibrahim katanya muslim. Iya, tadi juga saya sampaikan Ibrahim. Jadi, tapi di sini berarti yang pertama kali muslim itu banyak dong, Pak? Iya. Sesuai dengan kaumnya. Berarti Pengertian pertama di sini adalah kaumnya. Kaum yang pertama kali di dalam kaum misalnya di Indonesia nih. Ya kan? Pertama kali siapa yang menjadi presiden? Oh, Soekarno. Kan begitu. Dialah. Tapi masalahnya Pak Dani, siapa yang pertama? Masalahnya siapa gini, yang presiden karena pertama di Amerika? Begitulah masalahnya modelnya. kan, masalahnya gini, menurut aku Pak Dani, karena kitab ini sangat sempurna, tapi harus disempurnakan Pak Dani. Gimana ini Pak Dani? Loh, bukan saya kok yang menyempurnakan, itu kan dari buktinya kata-kata itu nggak ada. Kata-kata itu Pak Dani tak kutemukan, itu yang kucari dari tadi. Pada zamannya nggak ada. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Simpel aja kita. 127. Aduh, aja. Tidak ada di sini dikatakan kayak gitu Pak Dani. Ini 27. Ini lihat ini Pak Dani. Dan ketika meninggikan Ibrahim dasar-dasar dari rumah Baitullah dan Ismail, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui. Dan ingatlah Baitullah bersama Ismail. Ini kan dia berserah ini. Ya Tuhan. Di situ Pak Dani sampai 133 itu ya. Dan ya ingatlah, Tuhan kami jadikanlah kami ini. Ya Tuhan kami jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah di antara cucu kami umat berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara tempat-tempat haji kami. Abraham udah pernah naik haji ya? Baru tahu aku Abraham naik haji, karena setahu aku kan Makkah itu, ya udahlah itu. Susah aku menjelaskannya, memahaminya Pak Dani. Sesungguhnya Engkau lama penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Di mana itu? Ya Tuhan kami, kata Ibrahim kan, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Ya Tuhan kami, duanya siapa nih Pak Dani? Dan hikmah kepada mereka yang mensucikan mereka. Dua-duanya siapa nih Pak Dani? Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Boleh aku bertanya? Sebentar dulu Mbak. Ini kan, ya Tuhan jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu. Kami berdua di sini kan Abraham dan anaknya toh. Ayat berapa sih Bang Erben, baca ayat berapa? 28 kan ini. 28 kan mulai 127 Pak Dani, lihat. Oh ya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri, muslim kepadamu. Ya. Dan dirikanlah. Jadi siapa ini yang kami berdua ini? Berarti Ibrahim dan Ismail. Ismail, oke. Tapi di ayat 129 Pak Dani, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab Quran katanya. Apa di zaman Ibrahim sudah ada kitab Quran, Pak Dani? Oke. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka. Utuslah. Ini kan. Itu berarti belum. Kan harapan. Oh, iya terus. Di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Mereka ini berarti yang akan datang itu mereka. Jadi Quran ya. Jadi di dalam pemikiran Ibrahim ini sudah tahu anak keturunan daripada Nabi Ismail, dan orang-orang yang berkumpul pada saat itu kan banyak itu manusia yang bukan banyak benar tidak, karena sejak adanya sumur Zam-Zam
Itu kan pendatang-pendatang itu kan berkumpul. Tapi aku bertanya lagi Pak Dani kan, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Iya. Kan Pak Dani bilang bahwa Nabi itu kan keturunan Ibrahim, tapi kok dibilang dari kalangan mereka? Ini kan Ismail. Ini Ismail kan. Pak Dani klaim kan bahwa baginda Nabi itu keturunan dari Ismail. Sementara ini doanya Ismail dan Ibrahim. Tapi di doanya katakan, ya Tuhan kami. Artinya Abraham dan Ismail berdoa, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Seharusnya doanya kalau kan Ismail diklaim, berarti dari sini nanti berarti baginda Nabi itu bukan keturunan Ismail karena dikatakan dari kalangan mereka. Ini doanya Abraham sama Ismail loh Pak Dani, gimana ini? Oke, boleh saya jelaskan? Ya jelaskan lah, tapi harus makin jelas, jangan makin banyak pertanyaan. Oke. Jadi di ayat 28 itu ya, di ayat 28 ini, ya Tuhan kami jadilah kami orang yang berserah diri ini di saat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum banyak manusia yang berkumpul di sumur Zam-Zam. Ya. Sekali lagi, belum banyak yang berkumpul di sumur Zam-Zam. 28-nya kan? Kenapa? Karena nanti kan ditunjukkanlah kepada kami cara melakukan ibadah haji. Nah, itu kan ada nanti. Ini ntar. Nanti dulu. Kita lihat asbabun nuzulnya. Nanti dulu. Jangan bicara asbabun nuzulnya. Kita baca dulu nih asbabun nuzulnya. Jangan kita baca asbabun nuzul ini dulu, ayatnya kita jelaskan. Oke? Ini asbabun nuzulnya Pak Dani. Aduh, ya terserah Anda lah. Apa yang mau Anda Pak Dani dulu Pak Dani, udah kutunjukkan kok bisa dibaca orang kok. Iya. Maka sekali lagi saya katakan ya, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu berdoa kepada Allah di saat mendirikan Ka'bah itu. Oke. Supaya orang-orang anak keturunan dari Bani Ismail dan orang-orang yang datang dari Mesir, dari mana sajalah yang melewati jalur padang pasir itu, ya kan, bisa menjadikan Ka'bah ini sebagai peribadahan, tempat ibadah, ataupun kalau bahasa zaman dulu namanya kuil. Oleh orang-orang jahiliyah namanya kuil itu. Nah, kemudian setelah ramainya, maka di ayat 29 menjelaskan, walaupun itu belum ramai ya, tapi pandangan daripada seorang nabi yang menubuatkan, istilahnya kan seorang nabi kan pasti punya nubuatan. Jadi pandangan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tahu kalau wilayah ini akan dipenuhi manusia. Dan termasuk anak keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam ataupun anak keturunan dia juga. Maka dia katakan mereka nanti yang berkumpul ini di sini, di Ka'bah ini, dia memohon kepada Allah untuk dijadikan utusan Rasul Allah. Itu permintaannya. Namun setelah berapa lama, berapa ribu tahun itu kan tidak ada nabi-nabi. Terakhirnya itu adalah Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu baru pertama kali, itulah satu-satunya nabi dari keturunan garis Ismail alaihissalam. Tidak ada selain daripada Nabi Muhammad itu, tidak ada nabi. Di dalam anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam tidak ada. Bisa dipahami? Tapi maksud aku Pak Dani, yang aku tanya tadi kan ini kan doanya Ibrahim sama Ismail. Tapi di dalam doanya itu mereka justru berdoa, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Artinya kalau contoh, saya dengan Pak Dani berdoa, aku anaknya Pak Dani bapakku, berdoalah kita. Ya Tuhan, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ya. Karena dibuat kalangan mereka. Seharusnya kan, ya Allah, Pak Dani doakan, utuslah seorang rasul bagi anak cucuku, kan begitu. Karena mereka sebutkan di sini. Karena bagi mereka utuslah
untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Mereka ini siapa? Oke. Karena Makanya saya ini katakan, dua. Iya, tapi kalau dari penjelasan Pak Dani itu dengan sebab nuzulnya ini rada-rada gimana menurut aku, tapi nggak apa-apa lah Pak Dani. Dan ajarlah kepada kami syarat ibadah haji kami, maksudnya cara-cara yang tepatnya. Nah, ini banyak pertanyaan juga nanti Pak Dani. Bagaimana nggak dulu apa-apa. Ibrahim naik haji? Iya, Nggak tapi apa-apa. ini tar. Ini, ya Tuhan kami utuslah untuk mereka yakni Ahlu Bait, seorang rasul dari kalangan mereka ini telah dikabulkan Allah dengan dibangkitkannya kepada mereka Nabi Muhammad. Ini Ini tafsir. Ibrahim berdoa. Ini tafsir Jalalain. Iya, tafsir. Berarti nggak boleh pakai tafsir Pak Dani, biar nggak usah aja. Kalau saya sih lebih cenderung kita pahami dulu aja di ayatnya. Kalau udah jelas ngapain di tafsir lain. Oke. Jadi Kalau udah jelas ya. Jadi gini ya, Ibrahim hebat pokoknya. Iya. Jadi Ibrahim dan Ismail berdoa, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ya, mereka ini siapa? keturunan daripada Nabi Ismail. Kan di situ yang menempati di situ. Itu kan. Tapi untuk mereka dari kalangan mereka. Iya, karena di dalam pemikiran Ibrahim alaihissalam ini, pada saat itu kan waktu dia berdoa itu kan belum ada manusia yang ramai. Ya kan? Dan yang ada di situ hanya ini yang terakhir kali Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Ismail, karena Ismail sudah kawin gitu kan. Itu ada ceritanya. Kami ada punya tasbih penjelasan itu. Jadi di saat dia berkunjung terakhir kali Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail itu, dia sudah memiliki anak. Maka waktu dia melihat itulah dia berdoa supaya anak keturunannya itu tadi dikatakan yang dipandangnya itu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mereka itu artinya berhadapan, mukhattab namanya. Kalau bahasa agama itu mukhattab ya, kalau bahasa Inggrisnya face to face. Jadi sudah berhadapan langsung, dia melihat manusia yang dilihat siapa? Anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena ada 12 anak Nabi Ismail. Berarti karena dia melihat di situ mukhatab ataupun face to face ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mereka ini di antara keturunan mereka ini diberi utusan. Kalau nggak salah berarti Pak Dani, di dalam keyakinan Bapak itu Allah itu bisa dilihat Pak ya dengan mata. Maksudnya nggak bisa lah. Tapi Pak Dani bilang tadi face to face. Itu face to face melalui Ibrahim alaihissalam melihat anak Ismail. Anda coba dengar benar baik-baik Bang Erben, supaya tidak salah persepsi nanti. Abraham melihat Ismail face to face. Anak Ismail kan ada 12. Iya kan? Nah, ini kan di mana itu tertulis di Quran Pak Dani? Aduh, nanti kita cari lagi. Ya, iya, anak Ismail 12 itu di mana? Saya bukakan Pak Dani, nggak apa-apa. Quran berapa Pak Dani? Gimana saya hafal dulu? Saya kan harus cari-cari dulu lah. Karena baru kali ini ku dengar bahwa ada anak Ismail di Quran 12 Pak. Nggak ada. Jangan, biar Pak Dani yang kasih bukti. Ada. Iya, di mana Pak Dani? Boleh Pak Dani. Satu aja. Cuman kan tidak disebutkan namanya tidak disebutkan. Nama anak Ismail itu tidak disebutkan. Kalau nggak salah apakah di hadis, saya kan lama pelajaran itu kan udah lama. Apakah saya dapat di hadis atau di Al-Quran itu masih kita pikirkan ulang kembali. Oke? Itu antara dua, apakah di hadis atau di Al-Quran. Yang 12 anak ini. Nah, itu masih nanti kita telusuri lah, kan udah lama pelajaran itu kan. Iya, maksud aku belum pernah dengar orang mengatakan Ismail punya anak 12. Tapi kalau di kitab Taurat saya bisa temukan, saya bisa kasih nama-namanya Pak Dani. Cuma kan nggak mungkin ku kasih dari kitab Taurat, karena kitab Taurat kan bukan kitab penyempurna. Kitab yang sempurna kan kitabnya Pak Dani tuh. Seharusnya kitab Pak Dani ini nggak ada cacat celah.
Tadi kan udah saya bilang kan, tadi kita sudah membatasi. Yang namanya tuntunan, pengajaran dan pengetahuan itu berbeda. Kalau tuntunan itu tidak bisa mengambil dari kitab yang lain. Itu tuntunan. Itu mutlak harus dari Quran dengan hadis. Paham nggak? Iya. Saya dari awal saya katakan, yang namanya tuntunan itu tidak bisa kita mengambil dari kitab manapun kecuali kitab Al-Quran dengan hadis. Itu khusus untuk tuntunan. Kemudian untuk pelajaran itu lebih dominan diambil daripada kitabnya Al-Quran juga dengan hadis juga, tapi masih diperbolehkan untuk mengambil kebaikan daripada kitab-kitab yang lain. Itu namanya pengajaran. Selama itu baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dengan hadis, masih bisa diambil, itu namanya pengajaran. Kemudian karena kan aku gini Pak Dani, karena Allah memberikan kebebasan. Pengetahuan itu diberi kebebasan kita untuk berpikir. Tidak ada hukum di situ. Bisa dipahami? Tidak ada sanksi hukum maupun aturan-aturan yang mengikat. Itu khusus untuk pengetahuan. Itulah ada tahapan, ada tingkatan-tingkatan kita di dalam berpikir. Di dalam memberikan pengajaran maupun tuntunan. Itu ada semua Allah bikin secara sistematis, jelas, enak. Itulah Islam. Ini sangat luar biasa Pak sistematisnya yang dimaksud Pak Dani. Tapi benar. Kira-kira sistematis pengajaran apa yang bisa Pak Dani bisa jelaskan sama saya dari Quran ini? Karena kan sangat sistematis. Ya. Mungkin bisa Pak Dani kasih contoh satu ajaran begini sistematisnya bagaimana Pak Dani? Saya bilang sistematis kenapa? Kerangkanya. Iya. Bagaimana kerangkanya itu Pak? Makanya tadi saya sampaikan kerangkanya ada tuntunan. Iya, apa tuntunannya Pak? Nanti kalau bicara tuntunan ada beberapa nanti ya. Ya udah, nggak apa-apa Pak Dani. Aku malam ini kan masih jam 22 Pak Dani. Artinya masih belum ngantuk orang mendengarkan. Kasih tahu lah Pak Dani. Tuntunan pertama, kedua, nanti ini ketiga, banyak keempat. menyita waktu dong Bang Erwin. Ya nggak apa-apa Pak Dani, sampai besok pagi kita. Yang penting Pak Dani mengajarkan lah. Bro Erwin, untuk yang Al-Baqarah 129 itu bukan mengenai Ismail ya, itu mengenai teman-teman Muhammad yang datang memakai kapal menurut asbabul nuzulnya ya, untuk menemui Muhammad. Itu bukan tentang kedatangan Ismail. Apa kedatangan Ismail pula ini juga ini. Enggak apa-apa dulu kita sesuai kita apa sesuai karena Pak Dani nggak mau pakai asbabun nuzul. Saya mau tunjukkan tadi. Oh, dia nggak mau. Tafsir juga tadi dia. Ya nggak apa-apa ini Pak Dani. Kita hargai Pak Dani. Tadi saya tunjukkan tafsir. Selalu menjasti saya tidak mau lah apalah tidak mau. Memang tadi Pak Dani kan nggak usah pakai tafsir dulu. Kita selama pahami aja ayatnya. Saya katakan selama masih kita bisa mencernanya dengan baik, kenapa kita mesti memakai tafsir? Ya udah, selama ayat itu masih mudah untuk dicerna. Mudah artinya yang tadi Pak kamat. Tuntunan sistematis yang Bapak maksud tentang ajaran Quran ini seperti apa Pak Dani? Boleh Pak Dani jelaskan secara sistematis karena tadi Pak Dani kan dengan tegas dan lantang mengatakan ajaran itu, tuntunan itu sistematis, jelas, lugas, tegas. Jadi saya mau mendengarkan dulu seperti apa Pak Dani. Oke. Tadi sedikit saya sampaikan tentang tuntunan, ya kan? Tuntunan meliputi satu, sistematisnya ibadah. Itu ada tuntunannya. Paham? Iya. Satu. Kedua, masalah jual beli atau perdagangan itu ada tuntunannya. Kemudian yang ketiga, saya ingat dulu ya, ibadah, kemudian puasa. Puasa sebenarnya bagian ibadah sih, nggak usah lah, karena itu bagian ibadah itu. Zakat itu ada tuntunan. Jadi ibadah, kemudian jual beli, kemudian zakat, keempat perkawinan. Perkawinan. Iya. Tapi maksud aku yang aku butuhkan itu kan Pak Dani menjelaskan secara sistematis contoh.
Kalau tuntunan ibadah masalah wudhu Pak Dani, contoh ya. Sebenarnya di dalam agama Yahudi ada namanya itu bejana pembasuhan. Jangan Bahkan bicara mereka Yahudi harus dulu Bang bersih. Edwin. Kita tidak bicara Yahudi, kita bicara antara kekristenan dengan Islam sebagai keyakinan Bang Edwin. Saya punya keyakinan Islam, Bang Edwin berkeyakinan kekristenan. Nah, kita adu di sini sistematisnya. Jadi artinya gini Pak Dani. Kan aku kan bicara Alkitab Pak Dani. Alkitab itu kan kuiman seutuhnya Pak Dani. Contoh kalau orang Israel atau ibadah di tabernakel itu, di situ sudah ada Pak Dani, mulai dari pintu gerbang, bejana pembasuhan, baru misbah korban bakaran, baru nanti kaki dian, semuanya itu sudah ada dan di situ punya makna-makna semua. Cara ritusnya ada, bahkan ukuran. Makanya saya bilang tadi Bang Edwin. Makanya jadi saya maksud aku Pak Dani bisa kasih detail nggak Pak Dani? Maknanya apa gitu? Makanya saya katakan tadi, itu kan kita tadi yang secara globalnya apa namanya ya, secara modul lah. Modul kerangka berpikirnya itu adalah tuntunan satu, kedua pengajaran, ketiga pengetahuan. Oke. Sekarang kita masuk ke pengajaran lah. Tuntunan sudah Pak Dani. Pengajaran ini tuntunan tak paham ya? Ajaran, iya, oke. Nah, kita anggap aja oke. Pada pengajaran. Oke, apa itu Pak? Pengajaran apa? Itu pengajaran. Maka di sini akan berkaitan dengan apa? Yaitu dengan kemaslahatan. Apa ini kemaslahatan? Bahasa yang umum aja Pak. Apa ya? Sociality, apa? Sosial ya? Ilmu sosial. Oke, ilmu sosial, oke. Nah, sosial kemanusiaan atau sosial kemanusiaan gitulah, lebih kurang begitulah ya, kemaslahatan itu, kemaslahatan umat, namanya hubungan kita dengan manusia sesama manusia. Itu ada tuntunannya. Tapi ini karena Pak Dani ngomong begitu, saya jadi teringat muncul di otakku ini. Apalagi berkembangnya nih. Iya, kawin muta itu gimana itu Pak Dani? Tadi saya bilang ini dari ketuntunan perkawinan. Iya, tapi kan ajaran itu kan begini. Ajaran itu kan tentu tuntunan. Sekarang kan ajaran Bapak Dani bilang tentang perkawinan. Itu tuntunan. Oh. Kenapa Anda masuk ke dalam golongan Pak Dani apa? Tadi tidak ditanyakan tentang tuntunan. Apa? Pak Dani coba dulu Pak Dani. Pengajaran itu kayak gimana Pak Dani? Nah, tadi kan baru tadi iya, biar diulangi aja dulu. Tentang kemaslahatan, tentang sosial ya kan? Kesosialan sosial. Kan? Sosial itu kan berbicara hubungan dengan sesama manusia. Iya, sesama manusia. Sesama manusia kan wanita. Sesama manusia kan pokoknya semua manusia. Semuanya masuk itu. Oke, sekarang ini baru sosial. Nanti baru kita bicara tentang sekarang gini. Perbedaan. Bagaimana hubungan laki-laki dengan wanita itu? Sejauh mana batasannya? Iya. Nah, itu coba ajarannya gimana Pak Dani? Ajarannya dengan tuntunannya bagaimana? Sekalian aja. Nah, tuntunannya bicara perempuan. Ya, perempuan tidak harus diwajibkan memakai jilbab supaya untuk melindungi. Ya, perempuan ini melindungi gairah seorang laki-laki. Maka digunakanlah jilbab tadi supaya bentuk tubuhnya tidak menggiurkan. Wah, ini karena Pak Dani bahas jilbab ini, saya jadi tertarik ini untuk buka hadis ini Pak. Tapi nanti Pak Dani menerima itu hadis. Itu namanya tuntunan di dalam pengajaran. Iya, tapi kalau buka hadis tentang jilbab ini gimana Pak Dani? Maksudnya? Ada loh latar belakang. Anda latar belakang masalah Umar segala macam itu udah basi dah, udah paham dah saya. Nanti dikatakan yang mengajar itu Umar, ada basi dah. Bukan, berarti Pak Dani menolak hadis ya? Bukan. Nah, inilah Anda. Tapi kalau Pak Dani tidak menolak hadis, kok ada di hadis itu tentang jilbab itu? Ada Umar itu. Ini hadis Sahih Bukhari nomor 4, nomor 143. Nanti katanya Umar kah atau Tuhan yang mewajibkan jilbab. Aduh, udah basi dah itu. Sahih Bukhari 74 ayat 257. Aduh. Tapi gimana ini ya? Kan, ini sudah kita bahas. Maksud aku Pak Dani. Sebentar Pak Dani. Yang sudah kita bahas. Jangan kita masukkan lagi. Ya, masalahnya Pak Dani ketika Pak Dani bilang ini muncul di otakku itu. Wah, gitu. Enggak kelar itu kalau cara begitu berpikirnya. Itu habis gini.
penjelasan Pak Dhani itu penjelasan bersayap. Aduh, bersayap terus Anda katakan. Iya, belum ada yang tuntas pun kulihat satu pun. Makanya di dalam Islam itu elastis sesuai setiap zaman. Yang elastis yang mana? Yang elastis itu adalah pengajaran. Berarti nanti ada orang pernah mengatakan. Yang statis, dari awal saya katakan, yang statis itu hanya tuntunan. Itu sifatnya statis. Paham? Tuntunan sifatnya statis. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat tuntunannya tetap sama. Tidak bisa pengajarannya elastis. Elastis. Artinya elastis ini kan berubah-ubah, Pak. Iya, tergantung daripada kondisi. Oh, tergantung daripada. Betul juga ya. Karena kan gini. Dengar dulu, jangan di framing lagi. Iya, sorry. Kalau Anda potong bisa Anda framing memang karena ini sensitif pengajaran ini. Ya, kalau Anda tidak memahami ini sangat sensitif sekali. Orang bisa memframingnya. Makanya saya berhati-hati di dalam menerangkan tentang pengajaran. Sangat hati-hati sama dengan pengetahuan. Ini yang memang berat ini. Tuntunan itu tuntunan itu tidak berubah, pengajaran itu elastis. Iya. Berarti pengajaran itu sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan manusia. Bukan. Sesuai dengan nanti dia akan berkaitan dengan ayat Al-Qur'an yang masih samar-samar. Loh. Kok bisa ayat Al-Quran yang masih samar-samar? Maksudnya kayak gimana Pak Dhani? Iya, ayat Al-Quran itu mutasyabihat itu artinya sama-sama. Iya. Bukankah Quran ini kan sempurna? Seharusnya kan nggak ada sama-sama. Makanya saya katakan tadi. Coba jelaskan dulu Pak Dhani sama saya. Kok bisa ada samar-samar itu? Yang muhkamat. Nah ini kalau kembali kepada ayat nih kan. Itu ayat yang namanya muhkamat itu jelas. Jelas itu larinya kemana? Ke tuntunan. Yang saya katakan tadi. Yang statis ini. Itu muhkamat namanya. Nanti yang mutasyabihat. Kan ada yang mutasyabihat itu ayat 2 itu. Muhkamat dan mutasyabihat. Mutasyabihat inilah yang membutuhkan takwil ataupun penafsiran. Yang Anda katakan tafsir jalan lain lah. Tafsir apa segala macam lah. Ataupun tafsir yang ulama baru sekarang. Itu bisa masuk ke dalam ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang mengarah kemana? Mengarah kepada pengajaran. Pengajaran itu apa? Tentang kemanusiaan dan sosial dan hubungan manusia lah sama manusia. Nah, itu larinya. Kemudian yang keduanya larinya kemana? Nanti larinya kepada pengetahuan. Nah, pengetahuan siapa yang akan menguasai tentang sistematis pengetahuan ini? Tergantung bidangnya, bidang arkeologi ya. Berarti yang menguasai di bidang arkeologi mencarilah ayat-ayat tentang arkeologi. Kalau bicara antropologi, maka dia akan mencarikan ayat-ayat antropologi. Kalau dia bicara tentang anatomi tubuh, dia akan mencarikan ayat-ayat anatomi tubuh. Simple di dalam Islam. Itulah yang saya katakan sistematis. Ini jadi setiap Pak Dhani menjelaskan sesuatu itu, saya malah muncul banyak sekali pertanyaan. Tapi iya, memang begitu. Iya. Jadi gini Pak Dhani, sekarang berbicara arkeologi Pak Dhani. Bisa nggak Pak Dhani? Saya nggak usah ke sana dulu. Kita runut dulu. Nggak, aku tanya aja sama Pak Dhani. Makanya saya katakan tadi kalau mau menjelaskan ini, kalau Anda ingin paham benar, makanya saya bilang kan nggak bisa 1 jam. Makanya aku bilang Pak Dhani tuntaskan dulu satu-satu tuntunan. Nah, Anda menanyakan bagaimana saya menuntaskan. Bukan karena Pak Dhani nggak ada menjelaskannya menurut aku. Mungkin aku terlalu bodoh, tapi tuntunlah aku yang bodoh ini Pak Dhani. Saya bilang yang muhkamat, ya yang muhkamat ini berkaitan dengan tuntunan. Tuntunan itu statis. Apa itu tuntunan? Yaitu ibadah, ya kan? Masalah aturan ibadah, aturan jual beli, kemudian zakat, kemudian perkawinan, kemudian tentang peperangan. Itu tuntunan semua. Nanti ada lagi apa lagi itu tentang banyak itu, ada beberapa itu saya banyak lupa ya kan. Tapi yang saya ingat benar itu adalah ibadah, jual beli, zakat, perkawinan, peperangan, itu ada tuntunan. Oke. Sekarang aku mau tahu. Kita ingin jelas ke tuntunan lagi, tuntunan ibadah. Sekarang kita kembali ke ibadah. Bagaimana untuk melaksanakan tuntunan ibadah ini? Persyaratannya bagaimana? Dijelaskan kalau misalnya ibadahnya misalnya sholat,
maka harus ada wudhu. Bagaimana cara wudhu? Maka lihat Rasulullah. Jadi simple. Nah, kemudian jual beli juga begitu. Bagaimana cara ijab jual belinya itu? Ada ijab jual belinya dengan kejujurannya. Persyaratnya apa? Kejujuran. Kemudian misalnya jual beli, misalnya ada buah putik itu misalnya kan tidak boleh dibeli. Di dalam Islam seperti itu. Misalnya kita menafsirkan buah ini kan. Ini bicara jual beli nih. Buah tanaman baru tumbuh putik ataupun belum berbuah. Kita sudah menafsirkan membeli itu tidak boleh dalam Islam. Harus nyata dulu. Baru bisa dijual belikan. Jadi ada jelas sekali. Baru segera jual beli. Kemudian zakat. Ya, persentase zakat. Ya, zakat kalau penghasilan berapa? 2,5% misalnya. Nah, kalau pertanian itu berapa? 5%. Kalau ada pengairannya. Kalau tidak ada pengairannya berapa? 10%. Apabila tidak ada pengairan, kayak kita dapat buah-buahan tanpa kita jaga, tanpa kita apakan, ataupun dapat harta karun. Nah, itu dikaitkannya dengan penghasilan tadi. Penghasilan pertanian ataupun perkebunan ataupun apa namanya. Jadi kalau penghasilan kayak seperti itu, maka pajaknya 20%. Contoh, saya dapat harta karun nih 10 kg emas, maka 10% dari 10 kilo itu adalah 1 kilo ini 20%-nya itu berarti 2 kilonya itu harus saya sumbangkan ke Baitul Mal. Itu tata aturan. Begitu juga dalam peperangan. Apa aturan di dalam peperangan? Orang yang sudah menyerah tidak boleh dibunuh. Wanita tidak boleh dibunuh selama dia tidak melawan. Orang tua tidak boleh dibunuh, anak-anak kecil tidak boleh dibunuh. Jadi semuanya ada aturan. Sistematisnya jelas. Bisa dipahami? Iya, saya pahami. Tapi ketika Pak Dan dibilang boleh membunuh dalam perang, saya jadi teringat ajaran Yesus. Yesus melarang orang untuk berperang, melarang orang untuk membunuh. Jangankan untuk membunuh, melarang orang untuk membenci. Jangankan melarang membenci, memberkati orang yang mengutuki. Oke, pertanyaan saya. Sekarang saya bertanya. Ulah, gantian. Ya, boleh. Sangat bagus. Itu yang kutunggu. Gantian dong tanya. Iya. Sekarang saya mau tanya kepada Mang Erwin. Ya kan? Antara Nabi Musa